dari Jalan Mongin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Saya Ki Banu Asmoro dari studio siar Jalan Mungin City 126 Bojonegoro mengucapkan salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Balas Dendam Hantu Sumiati. Legenda urban kota Makassar yang berkembang sejak 1980-an itu tak hanya menarik perhatian warga lokal, melainkan para pecinta kisah misteri di Indonesia. Hantu Sumiati disebut sering menampakkan diri dengan busana serba putih atau serba merah jika ia sedang mengincar korban. Umumnya, hantu Sumiati ini dipercaya sering meneror laki-laki di malam hari. Umumnya, lelaki apes tersebut berprofesi sebagai supir angkot atau pengayuh becak. Ia muncul dengan bersimbah darah dengan bagian tubuh tak lengkap. Inilah kisah hantu Sumiati. Sumiati adalah nama seorang perempuan desa yang mencoba mengadu nasib ke kota Makassar demi memperbaiki hidup keluarganya. Namun nasib naas menimpa Sumiati yang tinggal sendiri di ibu kota tanpa kerabat. Sumiati yang berjalan sendiri di suatu malam lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Lantaran suasana yang sudah sepi, suara Sumiati meminta pertolongan lenyap ditelan sunyi. Malam itu, Sumiati dilecehkan kehormatannya oleh kawanan bejat itu. Keperawanannya direnggut secara bergantian oleh para pemuda bejat itu. Setelah diruda paksa, perempuan malang itu dibawa ke dalam mobil untuk dipindahkan ke tempat lain agar jejaknya tidak terendus masyarakat. Ingin menyembunyikan kejahatannya, salah satu kawanan yang disebut berprofesi sebagai supir angkutan kota membawa tubuh Sumiati yang sudah tak berdaya untuk dibuang ke sebuah tempat. Di perjalanan, Sumiati yang lemah tak berdaya mengetahui bahwa kawanan biadab ini sehari-hari bekerja sebagai supir pete-pete dan pengayuh becak. Tak tinggal diam,
Sumiati coba berontak dengan sisa-sisa tenaganya. Namun salah satu pemuda tak sengaja membunuh Sumiati. Kaget bukan main, tujuan mereka berubah mengubur Sumiati. Setelah sampai di wilayah terpencil, kawanan ini kemudian menggali kuburan dan memakamkan Sumiati di liang tersebut. Alhasil lantaran mati penasaran, arwah Sumiati menjelma menjadi hantu dengan segala bara dendamnya. Ia kerap meneror para supir angkot dan pengasuh, dua profesi kawanan biadab yang merenggut nyawanya dulu. Menemui ajal dalam keadaan tak wajar membuat arwah Sumiati menjadi tidak tenang. Arwahnya pun konon gentayangan dan menjadi hantu paling menakutkan. Hantu Sumiati bermunculan di kota Makassar dan mengincar pemuda yang bekerja sebagai tukang becak dan supir truk angkutan kota yang memiliki persamaan profesi dengan si pelaku pembunuhan. Sejak saat itulah kota Makassar menjadi gempar. Konon kabarnya lagi, Sumiati banyak meneror pria berbaju merah, sebab saat itu pria yang memperkosanya menggunakan baju merah. Ada juga kisah lain yang berbeda mengenai hantu Sumiati ini. Sumiati sebagai seorang perempuan penduduk kawasan Sinisasra, Kecamatan Talo. Perempuan tersebut menjadi korban pemerkosaan namun tidak sampai dibunuh. Namun ada rasa malu yang ia tanggung dan harus disembunyikan. Belum lagi cibiran dari keluarga dekatnya. Tak sanggup menahan rasa malu lebih lama, Sumiati kemudian memutuskan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di sebuah pohon besar sekitar kawasan benteng Fort Rotterdam. Setelah ditemukan oleh warga setempat, jasad Sumiati kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit yang terletak di Jalan Tinggi Mae. Setelah mayatnya dibersihkan, Sumiati dikuburkan di sebuah kawasan bernama Berwangin. Meski sudah di zaman modern saat ini, kisah hantu Sumiati tetap melegenda dan masih banyak yang mempercayainya. Itulah kisah urban legend hantu Sumiati paling terkenal di Tanah Daeng. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.